Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman W yang ke-6. Untuk bagian pertama kita akan masuk ke ekspresi rekursif. Kita akan mencari atau membuat sebuah fungsi pangkat, di mana kita membutuhkan dua bilangan bulat. Untuk A itu bilangan yang akan dipangkatkan, sedangkan N itu adalah nilai pangkatnya. Kita di sini memiliki tiga kondisi, di mana jika pangkatnya bernilai 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kedua, jika pangkatnya bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Dan yang ketiga itu, jika nilai pangkatnya itu tidak 1 dan tidak 0. Maka kita akan mengalihkan A kali A pangkat N kurang 1. Dimana kita di sini memanggil fungsi rekursifnya atau mengulang fungsi yang ada di atas ini. Langsung aja kita coba. Kita buka filenya. Kemudian kita klik CLSP. Kita load nama filenya. Kita coba dengan 2 pangkat 3. Hasil 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 5 adalah 32. Dan mungkin kita coba dengan nilai yang lebih besar lagi, 2 pangkat 10, maka hasilnya 1024. Lanjut kita masuk ke fungsi faktorial, dimana jika 1 faktorial itu bernilai 1, sedangkan seperti yang kita tahu rumus faktorial adalah N kali N kurang 1 hingga nanti dia akan diulang-ulang terus hingga nanti dikali 1. Sengaja kita coba. Kita mencari nilai faktorial dari 2. Hasilnya adalah 2. Nilai faktorial dari 5 itu adalah 120. Mungkin kita coba dengan yang lebih besar lagi. Faktorial dari 10. Hasilnya adalah seperti yang bisa kita lihat sendiri. Langsung aja kita masuk ke bagian Fibonacci. Dimana seperti yang kita tahu kalau kita di sini memerlukan 3 bilangan, di mana A itu sebagai suku pertama, B itu sebagai suku kedua, dan N itu sebagai suku yang akan kita cari nanti. Jika N itu ada sama dengan 1, maka itu dia adalah A. Atau suku pertama dari suku pertamanya adalah A. Untuk suku keduanya, maka itu yang akan dikeluarkan adalah nilai B. Namun jika dia N-nya tidak sama dengan 1 ataupun N-nya tidak sama dengan 2, maka kita akan masuk ke rumus Fibonacci, di mana rumusnya itu adalah suku yang ke N ditambah suku N kurang 1. Langsung aja kita coba mungkin Fibonacci, di mana mungkin kita taruh suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 2, dan kita akan mencari suku ketiga. Itu artinya berarti suku kedua ditambah suku pertama. Hasilnya adalah 3. Ini kita cari dengan nilai berbeda 4 dan 5, tapi kita akan cari suku ketiganya. Berarti suku pertamanya 4, suku keduanya adalah 5, maka 4 tambah 5 itu adalah 9. Ini kita cari yang lebih besar lagi. Suku pertamanya kita masukkan 6, suku keduanya kita masukkan 8. Kita akan mencari suku kelima. Hasilnya adalah 36. Oke, kita lanjut ke tipe list. Di sini ada fungsi konsol, di mana konsol ini kita akan menambahkan satu elemen di depan list. Jadi kita membutuhkan satu elemen dan satu list. Nah, coba konsol. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa list, di mana A itu adalah 1, 2, 3. Kita coba tampilkan nilai A 1, 2, 3. Kita konsolkan 1 dengan A, maka hasilnya harusnya 1, 1, 2, 3. Ini kita konsolkan lagi. Kita lihat nilai B adalah 257. Kita konsolkan nilai 10 dengan B, hasilnya harusnya adalah 10, 257.
Kita coba mungkin dengan C. C itu adalah 1, 2, 3 juga. Kita konsolkan dengan nilai 0. Makanya hasilnya adalah 0, 1, 2, 3. Kita lanjut ke selanjutnya. Itu adalah cons B, dimana untuk cons B ini kita akan memasukkan nilai elemennya itu di belakang nilai list. Pertama kita akan mereverse nilai listnya, kemudian kita baru masukkan nilai E-nya, baru kita reverse lagi. Langsung aja kita coba. A tadi adalah 1, 2, 3, maka kita cons B kan 6 dengan A. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 6. Coba dengan 7 dan B. Hasilnya adalah 25, 7, 7. Mungkin kita coba satu lagi, cons B dengan 4, harusnya ada 1, 2, 3, 4. Hasilnya benar. Kemudian kita akan mencari first element dari list. Jadi first element ini kita akan cari nilai atau elemen pertama yang terdapat pada list. Sengaja kita jalankan first element dari list A. Itu harusnya adalah 1. Kita coba first element dari B. Hasilnya adalah 2. Mungkin kita coba dengan first element dari, sebelumnya kita lihat dulu first element dari F. F itu adalah suatu himpunan kosong, berarti first elementnya harusnya adalah sama dengan 0 atau tidak ada. Berarti F ini tidak memiliki elemen pertama karena dia merupakan list yang kosong. Kemudian kita masuk ke bagian tail, di mana tail ini kita mau mengeluarkan elemen pertama, jadi nanti hasilnya adalah dalam bentuk list. Selanjutnya kita coba tail A, harusnya itu adalah 2, 3 aja. Tail B harusnya hasilnya ada 5, 7. Kita coba mungkin keluarkan nilai H. H itu 12, 26, 17, 37. Berarti kalau misalnya kita masukkan tail H, dia akan mengeluarkan nilai 12. Jadi nanti sisa listnya adalah 26, 17, dan 37. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya. Di sini ada fungsi last element, di mana kita mau mencari elemen yang terdapat pada list, elemen terakhir yang terdapat pada list. Kita bakalan reversekan dulu fungsinya, baru kita ngambil elemen pertamanya. Jadi kita coba last element dari fungsi A itu harusnya adalah 3, last element dari B itu adalah 7. Ini tadi kita lihat H itu adalah 12, 26, 17, 37. Berarti last elemen dari H itu adalah 37. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, itu adalah head. Dimana headnya ini kita akan mengambil fungsi kepala. Jadi last elemen atau elemen terakhir pada list itu akan kita hilangkan. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk list. Pertama kita akan mereversekan dulu fungsinya, kemudian kita akan mengambil kita reversekan dulu listnya, baru kita ambil listnya tanpa kepala, kemudian kita reversekan kembali. Hasilnya kita coba. Untuk list A itu kan 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya head A itu tadi 3-nya nggak ikut, jadi hasilnya 1, 2. Untuk head B berarti 2, 5, 7. Untuk 7-nya nggak ikut, berarti hanya 25. Baru head H, berarti tadi nilai 37-nya itu nggak ikut, berarti tinggal 12, 26, 17. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi mid. Fungsi mid ini kita akan mencari nilai tengah pada suatu list. Jadi kita harus tahu dulu berapa jumlah elemen yang terdapat pada list. Kita memiliki dua kondisi. Yang pertama, jika listnya itu bernilai ganjil, maka kita akan mencari suku elemennya dibagi 2.
Jadi misalnya jika dia memiliki 6 elemen, jika dia memiliki 5 elemen, berarti kita akan mencari untuk jika, jika listnya memiliki 5 elemen, kita bagi 2 kan hasilnya 2,5. Di sini kita akan memakai fungsi for, di mana for itu adalah pembulatan ke bawah. Jadi 2,5 dibulatkan ke bawah, maka hasilnya 3. Nanti jika fungsinya ganjil, maka kita akan hasil melis suku ke n per 2, dimana itu udah n per 2 ini udah kita for kan. Jadi kalau misalnya kita mencari nilai tengah dari list yang memiliki 5 elemen, berarti kita kan 5 bagi 2 kan 2,5, terus kita for kan jadi suku kedua, berarti dia akan mencari suku kedua. Kita coba aja, kita coba nilai tengah dari A, berarti itu adalah 2, nilai tengah dari B itu adalah 5. Kan A itu 1, 2, 3, B itu 2, 5, 7. Kita coba untuk yang genap. Di sini kan ini ganjil, yang ini genap. Kalau yang genap itu dia akan dua listnya. Jadi suku, misalnya ini kita punya list yang memiliki 6 elemen. Berarti nilai tengahnya itu adalah elemen yang ketiga dan elemen yang keempat. Kan 6 bagi 2 kan 3. Berarti dia akan menulis elemen ketiga, elemen ketiga dan elemen keempat. Mungkin langsung aja kita coba untuk H. Berarti H tadi jika lupa kita itu adalah 12, 26, 17, dan 37. Berarti mid H itu adalah 26 dan 17. Mungkin kita coba lagi dengan contoh yang lain. Itu adalah 18, 37, 19, dan 28. Berarti mid dari I hasilnya adalah 37 dan 19. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Ini NB elemen. NB elemen ini maksudnya kita mencari dalam list ini ada berapa sih jumlah elemennya. Kita menggunakan fungsi leg. Langsung aja mungkin kita coba NB elemen dari A. Seperti yang kita tahu, list A itu kan memiliki 3 elemen, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti hasilnya nanti adalah 3. NB elemen dari B, hasilnya adalah 3 juga. NB elemen dari H, hasilnya adalah 4. Langsung aja kita fungsi selanjutnya, ada fungsi concat. Dimana fungsi concat ini tujuannya kita buat menggabungkan list 1 dan list 2. Kita menggunakan fungsi append. Jadi langsung aja concat dari A dan B, berarti hasilnya ada 1, 2, 3, 2, 5, 7. Kita gabungkan H dan I, 12, 26, 17, 37. Ini untuk yang H, dan ini fungsi yang I-nya. Ini kita coba gabungkan D dan E. Berarti 257, 752. Coba concat D dan E. 257, 752. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, ada fungsi reverse. Dimana fungsi reverse ini kita akan mengurutkan elemen-elemen yang terdapat dalam list secara terbalik. Jadi jika misalnya listnya itu 1, 2, 3, maka nanti hasilnya akan 3, 2, 1. Kita coba aja reverse L dari A dan B. Dari A itu adalah 3, 2, 1. Reverse L dari B itu adalah 752. Dan kita coba satu lagi dari H, adalah 37, 17, 26, dan 12. Lanjut kita masuk ke fungsi max L, dimana kita akan mencari nilai maksimum yang terdapat dalam list tersebut. Jika listnya kosong, maka hasilnya adalah 0. Namun jika listnya lebih dari 1, maka kita akan menggunakan, di sini kita menggunakan fungsi rekursif. Jadi pertama kita bandingkan dulu
max char L-nya dengan max L dari kuadrat L. Langsung aja mungkin kita coba untuk max L dari A dan B. Max L dari A. Seperti yang kita tahu tadi kan list A itu 1, 2, 3, berarti maxnya adalah 3. Max L dari B itu adalah 7. Max L dari H itu adalah 37. Mungkin kita coba satu lagi, max L dari D adalah 7. Kemudian kita masuk fungsi selanjutnya, ada fungsi elemen ke N. Di sini kita mau mencari suku ke N dari sebuah list. Jadi kita menggunakan fungsi NTH. NTH itu maksudnya suku ke. Langsung aja mungkin. Kita cari elemen ke N dari list A, itu kita mencari elemen ke satunya. Itu adalah 2. Jadi nilai A itu 1, 2, 3. 1 itu elemen ke 0, 2 itu elemen pertama, 3 itu elemen kedua. Jadi kita mulai dari suku yang ke 0. Berarti kalau misalnya kita masukkan elemen ke N dari elemen ke 2 dari A itu hasilnya 3. Kalau misalnya elemen ke 0 dari A itu adalah 1. Kita coba lagi mungkin B. Elemen kedua dari B itu harusnya adalah 7. Hasilnya benar. Kemudian kita masuk ke copy. Untuk copy ini kita tujuannya adalah menggabungkan list yang kedua ini ke dalam list pertama. Jadi kita coba langsung mungkin copy A dan B, hasilnya adalah 1, 2, 3, 2, 5, 7. Copy D dan E, hasilnya adalah 2, 5, 7, 7, 5, 2. Copy G dan H, hasilnya adalah 1, 12, 26, 17, 37. Kemudian kita masuk ke fungsi average. Sebelum masuk ke fungsi average, kita akan membuat fungsi sum dulu, di mana fungsi sum ini kita akan menjumlahkan semua nilai elemen yang terdapat dalam list. Kemudian di average-nya nanti kita akan membaginya dengan jumlah nilai yang terdapat pada jumlah elemen yang terdapat pada list. Mungkin kita coba untuk sum A, berarti 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita average-kan, berarti 6 dibagi 3 harusnya adalah 2. Kita coba mungkin average dari B 14/3, average dari E itu adalah 14/3 juga, average dari G hasilnya adalah 1. Kemudian kita masuk ke stdv. Stdv ini adalah fungsi untuk mencari standar deviasi. Begini codingnya, mungkin langsung aja kita coba standar deviasi dari fungsi A, dan standar deviasi dari list A itu adalah 0,81 sekian. Standar deviasi dari B itu adalah hasilnya 2,05. Standar deviasi dari I mungkin hasilnya adalah 7,69 sekian. Kemudian kita masuk ke fungsi isEmpty, di mana kita mau ngecek apakah sebuah list ini memiliki dia merupakan list kosong atau tidak. Kita coba isEmpty A, harusnya hasilnya nil karena A itu bukan merupakan elemen kosong. Kita coba dengan mungkin list yang lain. List F di sini adalah list kosong, harusnya hasilnya true. Ya, hasilnya true. Kalau misalnya kita coba list H itu hasilnya nil. Kita lanjut ke selanjutnya, is one element. Di sini kita akan menentukan apakah list ini merupakan
list yang hanya memiliki satu elemen atau tidak. Jika dia memiliki satu elemen, maka dia akan mengeluarkan nilai true. Kita coba dengan A. A itu merupakan list yang memiliki 3 elemen, berarti hasilnya harus 0. Kita coba dengan list yang sama dengan 1. Sini ada list G, di mana G itu hanya bernilai 1, memiliki elemen 1, berarti is one element, dari G itu hasilnya harus sama dengan true. Kita coba tadi elemen dari A itu hasilnya nil. Coba dari H itu bukan merupakan list kosong, berarti hasilnya nil juga. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya, is equal. Di sini kita akan membandingkan apakah list yang pertama sama list kedua itu bernilai sama atau enggak. Kita di sini memakai fungsi equal. Langsung aja kita coba, kita bandingkan A dan C. Ini memiliki nilai yang sama, berarti hasilnya harus sama dengan true. Maaf, dengan C, maksudnya hasilnya harus sama dengan true. Sedangkan yang kita tahu B itu kan 257. Tadi kita sudah coba is equal A dan B, ya hasilnya nil. Mungkin kita coba dengan D. B dan D itu memiliki nilai sama, jadi kita coba is equal B dan D, hasilnya juga true. Kemudian kita is member. Is member ini kita mau membuat fungsi untuk menentukan apakah X ini atau sebuah bilangan ini terdapat dalam listnya. Jadi kalau misalnya listnya itu list kosong, maka hasilnya nil, karena sudah pasti X ini tidak terdapat dalam list itu. Sedangkan kalau misalnya dia memiliki elemen, maka kita akan mengecek satu-satu apakah nilai X-nya ini sama dengan nilai elemen yang terdapat dalam list A. Jadi kita coba. Nama fungsi adalah is member. Coba is member H2. Seperti yang kita tahu, 2 ini terdapat dalam list A. Jadi hasilnya true. Is member A dan 3 juga harusnya true. Kita coba mungkin 0. Karena 0 tidak terdapat dalam list A, maka hasilnya harus sama dengan nil. Mungkin kita coba dengan list kosong, is member F8, hasilnya nil, karena F itu merupakan sebuah list kosong. Kita lanjut ke is first, di mana fungsi is first ini adalah kita memastikan apakah X ini merupakan elemen pertama dalam suatu list. Jadi kalau misalnya dia merupakan list kosong, hasilnya adalah nil. Tapi kalau misalnya nilai elemen dia bukan merupakan list kosong, berarti kita akan melihat apakah nilai elemen pertamanya itu adalah sama dengan X. Kalau iya, berarti hasilnya adalah true. Coba is first. Dari A itu yang kita tahu pasti 1. True. Tapi kalau misalnya kita masukkan nilai 9, maka hasilnya nil, karena itu salah. Kita coba mungkin dengan fungsi kosong lagi, hasilnya adalah nil, karena F itu merupakan fungsi kosong. Jadi otomatis 0 itu nggak mungkin terdapat dalam list L. Kemudian kita masuk is last. Is last ini hampir sama dengan is first, tapi kalau is first itu kita melihat apakah X itu merupakan nilai elemen pertama dari suatu list. Kalau untuk is last kita menentukan apakah X ini merupakan nilai elemen terakhir pada list. Jadi kalau misalnya listnya adalah list kosong, hasilnya adalah nil. Kalau listnya bukan merupakan list kosong, berarti kita reversekan dulu nilai L-nya, baru kita ambil nilai CAR-nya. Kemudian kita lihat apakah nilainya sama dengan X atau tidak. Oke, langsung aja kita coba. Is last dari A. A itu kan 1, 2, 3, berarti is last-nya adalah 3. Maaf, is last dari A
itu sama dengan 3, berarti hasilnya benar. Kita coba mungkin dengan 0, hasilnya harusnya salah. Kita coba dengan fungsi kosong lagi, hasilnya salah. Kita lanjut ke is and b element. Di sini kita mau melihat apakah jumlah elemen yang terdapat dalam list A itu sama nggak sama dengan elemen yang terdapat pada list B. Kita coba list A ini kan 1, 2, 3, elemennya ada 3. Untuk B itu kan elemennya 2, 5, 7, memiliki 3 elemen. Berarti is and B elemen A dan B itu harusnya sama dengan true. Maaf, sepertinya ada kesalahan dalam misalnya. Coba is and B elemen A dan B hasilnya adalah true. Is and B elemen di sini A, B, C, D, E itu memiliki jumlah elemen yang sama. Berarti kalau misalnya kita bandingkan C dan E, hasilnya harus sama atau true. Kita coba bandingkan C dan G. C itu memiliki elemen 3, sedangkan G itu hanya 1, berarti harusnya hasilnya nil. Kemudian kita coba untuk list yang memiliki 4 elemen seperti H dan I, hasilnya true. Lanjut kita is reverse. Di is reverse ini kita mau melihat apakah list 2 itu merupakan kebalikan dari list 1. Jadi kita coba lagi is reverse A dan B. Seperti yang kita tahu, B itu bukan merupakan kebalikan dari list A, jadi hasilnya harus sama dengan 0. Kita coba dengan ini. Sini saya sudah buat D dan E. Jadi E itu merupakan kebalikan dari D, begitu juga sebaliknya. Hasilnya nil. Mari kita lihat apakah ada yang salah. Oh, di sini kita tidak memerlukan ini. Jadi harusnya ininya codingannya hanya cuma satu aja yang di reverse kan. Cuman di satunya. Jadi kita load filenya. Kemudian kita coba is reverse E dan D, hasilnya true. Is reverse D dan E, hasilnya true. Kemudian masuk ke is element ke N. Jadi fungsi ini mau melihat apakah X itu merupakan suku ke N dari list L. Kita coba. Is element ke N. Dari A, kita mencari suku keduanya. Suku keduanya seperti yang kita tahu itu adalah 3. Berarti X-nya 3, 2. Ada kesalahan mungkin dalam pengetikannya. Kurang X. X elemen ke N dari list A. Apakah nilai 3 itu merupakan suku kedua dari A? Hasilnya adalah benar. Kita coba, seperti yang kita tahu suku ke 0 dari A itu adalah 1. Berarti kalau misalnya X-nya 1 dan N-nya adalah 0, maka hasilnya true. Kita coba dengan hasilnya nil, 9. 9 seperti yang kita tahu tidak masuk dalam list A, jadi hasilnya harus sama dengan nil. Karena suku 9 ini nggak ada, jadi dia error. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.